gas buang dia juga beda teman-teman. Jadi pakai knalpot ini tuh kayak, jadi itu salah satu kelebihan yang paling saya suka dari knalpot CKD ini teman-teman. Selamat pagi Om, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan khusus review knalpot Satria View CKD original lokal yang baru saya ganti nih. Jadi kemarin itu baru nyampe paketnya. Nanti saya akan kasih tahu berapa harganya, kemudian pasangnya gimana, PNP atau enggak ya, drama-drama lainnya seperti apa, dan tentu aja nanti di akhir kita akan ngecek suaranya tuh seperti apa gitu ya. Jadi ini langsung aja kita lihat tampilannya dulu nih teman-teman ya. Kalau dari sini, wah ini menurut saya cakep sekali nih teman-teman ya. Tampilannya lumayan masuk ya, lumayan masuk teman-teman, dan ini chrome. Nanti kita tambahin krum-kruman di bagian tutup arm ini ya, biar lebih masuk lagi nih krumnya. Jadi kalau knalpotnya sudah krum, kayaknya kalau dibanyakin bagian krumnya dia bakal cocok ya. Misalnya kayak di bagian spion gagangnya kita ganti yang krum, mungkin dia bakal lebih cocok. Oke, kita lihat dari dekat tampilannya seperti apa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia dari segi ukuran tentu saja knalpot Satria View CKD ini lebih kecil ya daripada yang bawaannya knalpot Euro 3. Jadi ceritanya knalpot bawaannya yang Euro 3 kemarin saya buka ya. Jadi ini kita cerita pas bukanya dulu nih. Jadi pas saya buka baut yang di sini ya, baut yang 3 buah ini, itu salah satunya itu patah di dalam teman-teman, di knalpot bawaannya ya. Salah satunya patah di dalam yang sebelah sini. Jadi memang dia karena knalpot ini kan di bagian yang terpapar panas terus menerus ya, panas yang sangat luar biasa. Jadi baut di dalamnya tuh kayak dia melebur gitu. Jadi terkena knalpot panas ya, yang udah belasan tahun umurnya. Jadi dia tuh kayak udah melebur dratnya, jadi nggak bisa dibuka lagi. Jadi ini harusnya untuk teman-teman ya yang mau ganti ya, harusnya nih kalau mau diganti knalpot sekalian ganti sama leherannya teman-teman. Jadi satu set gitu ya kalau mau beli. Jadi itu bakal lebih aman gitu kan. Belum lagi di bagian sini juga itu ada kemungkinan yang sama ya teman-teman. Jadi banyak juga tuh kendala pas ganti knalpot ya. Itu pas buka baut ini, itu bautnya patah. Itu sering sekali. Makanya kalau teman-teman yang mau ganti knalpot kayaknya harus berpikir 2 kali ya. Kalian harus pastikan yang bukanya ini profesional dan udah sering buka gitu kan. Karena ini beda teman-teman. Baut ini tuh beda dia. Karena ini kan posisi baut itu di tempat yang di posisi mesin gitu kan, di tempat yang selalu terpapar panas mesin gitu. Itu dia bautnya udah beda, kayak udah sulit dilepas gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi di knalpot yang original kemarin, selain bautnya patah, kemudian di baut yang lain juga dia sama teman-teman, walaupun nggak patah, cuman dia dratnya ini udah hampir slick ya, udah hampir slick dan kondisinya udah jelek, udah kayak karatan dan dratnya tuh udah agak lurus gitu teman-teman. Ya kayak udah kurang presisi lagi. Intinya slincer lamanya tuh kemungkinan nggak bisa dipakai lagi teman-teman untuk di bagian perbautannya ya, harus diganti lagi mungkin bautnya, dratnya gitu kan, baru bisa dipasang lagi. Oke, lanjut kita dari proses pemasangan knalpot original CKD yang saya beli ini ya. Jadi pemasangan ini gampang teman-teman, terbilang gampang dan PNP ya. Jadi untuk teman yang mau beli juga nih ya, yang minat juga sama knalpot original CKD, jadi ini original lokal ya. Yang minat juga nanti produknya saya sematin di deskripsi atau di dalam video ini. Banyak di online shop tuh harganya lumayan beragam ya. Jadi startnya itu mulai 500 ribuan sampai 800 ribuan ya. Nanti terserah teman-teman mau pilih yang di mana gitu kan. Jadi kemarin saya dapat di harga 600 ribu. Jadi selang 2 hari kemudian saya cek lagi harganya udah turun menjadi 550 atau 540-an kemarin ya. Jadi ya udahlah, karena kita udah cekot duluan di harga 650.000 kemarin. Oke, untuk pemasangannya PNP ya. Jadi ini bautnya. Nah, ini cerita baut. Jadi kemarin saya udah beli baut 3 buah ya.
beli baut baru yang di bawah ini. Nah ini baut baru saya beli 3 buah, tapi nggak saya pasang semua karena baut ini tuh lumayan panjang. Jadi saya nggak mau masuk terlalu dalam karena dia dratnya cuman ada di sini teman-teman. Cuman ada di segini doang dratnya. Jadi kalau terlalu panjang dia kayak masuk ke dalam, takutnya malah bekarat di dalam ya, malah nggak bisa dibuka nanti. Jadi lebih bagus kayaknya kalian beli baut ini yang pendek aja teman-teman, yang sesuai aja segini. Nah minimal segini lah ya, segini cukup lah. Nah jadi tampilannya seperti ini ya, ada logo Suzuki-nya di sini, tulisan Suzuki. Tentu saja chrome semua, dan chromannya ini terbilang sedikit berbeda ya teman-teman. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Kalian samakan dengan yang punya original Thailand ya, itu kayaknya beda teman-teman. Karena yang original lokal dia tuh tidak terlalu apa ya, dia kayak ada masih terlihat guratan-guratannya itu loh ya. Jadi chromannya itu kalau kita lap sama microfiber agak keset gitu, ada kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu. Nah jadi kurang mulus ya, tapi overall untuk tampilannya itu kokoh teman-teman, tampilan kokoh dan kelihatan lah kalau ini original lokal gitu kan, bukan yang KW-KW. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk suaranya juga enak sekali. Dan untuk tarikan, nah ini ya yang paling beda knalpot ini sama yang Euro 3 yang bawaannya itu dari segi tarikan teman, benar-benar terasa sekali ya. Jadi yang sebelumnya saya tuh kalau ditanjakan ya, yang biasanya harus gigi 2, ini pakai knalpot ini gigi 3 itu nanjak teman-teman. Enak gitu, tarikannya tuh lebih nembak gitu kan, lebih jambak gitu. Tarikannya lebih enak. Jadi itu salah satu kelebihan yang paling saya suka dari knalpot CKD ini teman-teman. Kemudian dari segi ukuran juga dia akan lebih kecil ya, dan lebih ringan. Nah ini lebih ringan juga bikin kita handling motor itu lebih stabil teman-teman. Lebih nggak berat belakang. Jadi kalau knalpot bawaannya kemarin kita tuh kayak ngerasa feelnya itu kayak lebih berat ke belakang gitu, lebih berat di bagian belakang. Jadi kalau kita ngerem mendadak di bagian belakang, rem belakang gitu kan, itu kayak mudah keseret aja gitu. Tapi kalau ini kayak lebih balance gitu teman-teman. Di bagian depan sama belakang kayak lebih balance kalau pakai knalpot ini. Nah itu salah satu kelebihannya lagi ya. Oke, kita lihat di bagian lubangnya seperti ini. Nah kelihatan memang kayak dari belakang tuh sih kayak knalpot CKD Satria View CKD yang 2008 itu loh. Nah itu sama persis knalpotnya sama ini. Nah gitu ya tampilan, dari segi tampilannya. Kemudian untuk di bagian dalam ini dia tuh kan nggak ada pipa-pipa lagi, jadi mulai ada sekatnya itu di sini teman-teman. Ya kemarin lupa saya videokan juga, langsung excited saya pasang aja gitu kan karena udah nggak sabar. Jadi di bagian dalamnya tuh di sini dia baru ada sekatannya. Jadi ada lubang di sini. Jadi di dalam ini kosong nih, mulai dari sini sampai sini tuh kosong ya. Jadi sini mulai dari sini kalau nggak salah sekatannya. Nah, ada lubang di sini. Oke, kalau yang knalpot yang bawaannya itu di bagian di sini dia udah ada filternya, udah ada katalisnya. Jadi bener-bener yang punya bawaannya yang Euro 3 itu kayaknya mulai dari sini sampai sini full teman-teman. Saringannya full, nggak tahu. Katalisnya itu banyak sekali makanya dia bisa lulus uji Euro 3. Nah, untuk di bagian gas buang dia juga beda teman-teman. Jadi pakai knalpot ini tuh kayak bau gas buangnya itu lebih terasa daripada yang bawaannya. Nah itu ya, baunya itu lebih menyengat gitu kan. Nah jadi teman-teman untuk manasin motor ini kalau bisa di lokasi terbuka seperti ini ya, nggak boleh kayak di dalam rumah, atau walaupun terbuka itu bakal nyengat baunya. Beda sekali sama yang knalpot bawaannya teman-teman. Yang saya rasakan ya, beda sekali sama knalpot bawaannya. Yang Euro 3 itu kayak memang lebih ramah lingkungan gitu kan. Jadi baunya itu lebih terminimalisir gitu. Jadi untuk yang lainnya yang belum saya sebutkan mungkin teman-teman nanti bisa tanya aja di kolom komentar ya. Untuk mungkin apanya lagi ya, harga tadi udah, bentukannya udah. Oke, selanjutnya tentu aja kita cek sound ya. Ini saya barusan harus matikan karena harus 2 tangan ya pegang kopling untuk nyalainnya. Jadi
Ini kita gas nih. Kalau dari sini suaranya gimana ya? Ini saya pakai mikrofon, jadi mungkin saya pindahin dulu nih mikrofonnya ya. Mudah-mudahan kedengaran ya. Ini mikrofon saya letakkan di bawah di kerah baju. Jadi untuk karakter suara saya bisa bilang dia tuh lebih ngecring ya, lebih ngecring, kemudian lebih lepas gitu suaranya, lebih ringan dibandingkan sama knalpot bawaannya yang Euro 3. Tentu saja ini lebih lepas gitu suaranya, makanya dia tarikannya lebih enak, lebih ringan. Kalau dibandingkan sama knalpot Satria FU CBU, ini tuh kayak lebih ringan ya. Jadi untuk kepadatan dia tuh kayak lebih padat suaranya Satria FU CBU ya. Kalau NCKD ini lebih dominan ngecring ya daripada ngebassnya gitu kan. Nah gitu, dia suara ceringnya itu lebih dominan. Untuk teman-teman gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan yang tadi suaranya kedengaran ya. Oke, untuk video kali ini sampai sini aja. Semoga jadi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.